Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah sekarang sedang agak kurang enak badan nih. Dalam hal ini Abah mau sesadu. Tapi sebelumnya jangan lupa like, subscribe, lonceng dan komennya. Abah baca berita di internet bahwa katanya iuran BPJS akan disesuaikan dengan menggunakan tarif standar yang katanya akan lebih murah. Tapi setelah dibaca ke bawah isinya, ternyata benar akan lebih murah. Tapi bukan untuk orang miskin. Untuk orang kaya itu kan lebih murah. Dari 100 sekian menjadi 75. Sedangkan untuk orang miskin yang sekarang 37,5 dengan 37.000 atau 37.500 itu setelah dapat subsidi 7.000 gitu katanya. Jadi akhirnya bayarnya 37.000. Jadi itu bukan makin murah, tapi makin mahal bagi orang miskin mah. Dan katanya nanti rawat inapnya akan lebih baik gitu. Standarnya, syarat-syaratnya. Tapi tetap saja walaupun sebagus apapun di hotel sekelas hotel bintang 12, tetap aja nggak mau kalau dirawat di rumah sakit mah. Orang sakit tuh nggak enak gitu. Jadi yang Abah pengen mah iuran murah sekedar untuk bisa berobat jalan gitu. Udah alias staying lah untuk dirawat mah di rumah sakit. Sebagus apapun rumah sakit tetap aja tidak diidamkan begitu saja. 75.000 mah bukan turun, bukan murah. Tapi bagi orang nggak punya mah naik namanya. Coba bayangkan kalau anaknya 4 atau keluarganya 4 lah gitu, ibu bapak anak 2, itu 300.000 sebulan. Apalagi anaknya banyak, karena wajib dikenakan. Tapi kalau 75.000 itu iuran sekeluarga, berapapun jumlahnya, Abah setuju. Jadi iuran BPJS-nya jangan perorangan, tapi sekeluarga. Silahkan bayar 75.000 sekeluarga. Begitu. Baru itu toh dari sekian banyak anggota BPJS yang sakit berapa sih? Ya kan? Siapa sih yang pengen orang sakit? Nggak ada. Orang pengennya sehat. Nah, jika perlu supaya sehat, kasih vitamin tuh setiap bulan. Semua keluarga, semua warga negara Indonesia supaya sehat gitu. Begitu saja dari Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Penghapusan kelas 1, 2, dan 3 dalam BPJS Kesehatan yang akan diganti dengan kelas rawat inap standar pada 2022 dilakukan pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Dengan demikian, nantinya hanya ada 2 kelas kepesertaan program, yakni penerima bantuan iuran atau PBI dan non-PBI. Segmen peserta penerima upah dan pekerja bukan penerima upah atau mandiri tergolong dalam non-PBI. Kelas standar ini juga yang akan membedakan ketentuan luas kamar dan jumlah tempat tidur di rumah sakit yang menjadi mitra BPJS Kesehatan. Selain untuk memperbaiki ekosistem JKN, Dewan Jaminan Sosial Nasional atau DJSN mengakui penerapan ini bertujuan meningkatkan kewajiban membayar iuran dari peserta bukan penerima upah yang selama ini paling besar menunggak atau sebanyak 18,7 juta orang. Nah, tentu ini kita harapkan ketika ada kelas standar, kemudian kan tentu juga ada kebijakan lain yang harus kita dorong ya, agar kolektabilitas dari peserta PBPU ini bisa semakin meningkat. Tetapi untuk KRIS JKN ini, kita ingin mendorong adanya, pertama adalah perbaikan mutu, yang kedua adalah ekuitas ya. Jadi kita harapkan misalnya bagaimana tidak ada perbedaan mutu di antara para peserta gitu kan. Bagaimana mendorong keselamatan pasien, bagaimana mendorong dari mutu JKN ini akan lebih baik lagi. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia mengingatkan pemangku program JKN agar berhati-hati dalam menerapkan amanah undang-undang ini. Pertama, harus memperhatikan perbedaan kualitas rumah sakit di perkotaan dan daerah. Yang kedua, besaran iuran kelas standar harus mempertimbangkan aspek kemampuan membayar khususnya dari peserta mandiri. Dengan kelas standar artinya yang kelas 1 turun sedikit, yang kelas 3 naik ya. Jadi mungkin di tengah-tengah akan diambil standarnya. Ini yang kemudian akan sangat berat kalau tidak memperhitungkan aspek daya beli bagi kelas 3 khususnya untuk kelas mandiri ya. Karena yang krusial di sini sebenarnya hanya kelas mandiri. Tetapi kalau nanti idealnya adalah berdasarkan tarif real cost dan kemudian disubsidi oleh negara, itu menjadi dua hal yang berbeda. Kalau berdasarkan real cost hitung-hitungan yang diusulkan oleh Kemenkes ataupun oleh BPID, itu tentu sangat dinamis karena setiap tahun akan mengalami perubahan sesuai dengan inflasi, ya dolar dan segala macam. Tapi kalau berdasarkan tarif yang dihitung jalan tengah, dalam arti kemudian nanti ada intervensi pemerintah, ya ada subsidi dan segala macam, ya tergantung keberanian pemerintah untuk menerapkan tarif berapa rupiah dengan kelas standar itu, plus berapa pemerintah punya uang untuk memberikan subsidi. DJSN masih menghitung tarif iuran yang ideal untuk kelas standar itu. Adapun dari sisi mitra, DJSN telah melakukan penilaian terhadap 1.916 rumah sakit dari 4.009 rumah sakit peserta di seluruh Indonesia. Penerapan kelas standar pun akan dilakukan secara bertahap. Jadi memang sampai sekarang kita belum bisa memutuskan, Mbak Desi ya, terkait dengan berapa sih besar iuran untuk program JKN ke depan. Karena apa? Karena tadi kami sampaikan bahwa manfaat itu ada dua kan, manfaat medis dan manfaat non medis. Manfaat medis yang sekarang disebut dengan KDK, kebutuhan dasar kesehatan, sekarang masih berproses di Kementerian Kesehatan. Kemudian yang KRI JKN, KRIS JKN ini di penanggung jawabnya adalah DJSN. Nah tentu setelah manfaat ini keduanya selesai, tentu kemudian kita harus menghitungkan, menentukan berapa besaran iuran yang harus ditetapkan ke depannya. DJSN masih terus memproses rencana tersebut dan akan melakukan uji coba pada 2022 sebelum menerapkannya pada 1 Januari 2023. Desi Aritonang, Yudhistira Satria, Jakarta. Tuh kan betul. Yang lebih murah tuh kelas 1 dan kelas 2. Yang kelas 3 mah tetap aja naik. Jadi jaminan sosial ini bukan untuk orang kecil, tapi untuk orang gede, orang kaya. Begitu orang kecil mah anggar aja. Jamu lagi mungkin. Gitu, empon lagi. Karena apa?
untuk bayarnya sulit, kondisi ekonominya dari begini. Kemarin tempe naik, minyak kelapa naik, segala naik, sekarang cabai naik terus gitu. Mana mau bayar untuk jaminan kesehatan begitu. Kenapa sih orang COVID bisa dibiayai negara, sedangkan orang yang rakyat yang sakit kok tidak bisa dibiayai negara, gratis gitu perawatan. Toh rakyat mah kebanyakan lewat jalan lah, gak akan lewat inap gitu. Masa orang COVID aja sampai jutaan bisa dibayarin sama negara, sedangkan orang yang sakit kalau lihat sampai jutaan begitu, coba lihat perbandingannya berapa sih yang sekarang bayar iuran BPJS yang sakit gitu, yang rutin menggunakan kartunya untuk berobat. Paling-paling yang punya komorbid juga obatnya ya sekedarnya gitu. Begitu aja ya. Selamat bernaik ria. Terima kasih atas perhatiannya, atas kebaikannya dari pemerintah dengan menaikkan standar pelayanan inap. Jadi yang dinaikkan fasilitasnya itu inapnya, rawat inapnya, bukan rawat jalannya. Begitu. Kalau mau ronsen mah bayar sendiri. Mau ke lab anggar bayar sendiri. Begitu lah ya. Karena hanya yang dirawat inap saja, yang ronsen, lab dan sebagainya tuh gratis. Kalau lewat jalan mah anggar aja bayar sendiri. Begitu aja ya. Selamat, terima kasih atas kasih sayangnya terhadap rakyat. Salam dari Abah nih ya di tempat tidur.